Oke pemirsa, ini ketemu lagi dengan kulkas box yang kasusnya yaitu menggumpal di bagian atas. Ini biasanya kalau bikin es juga nggak terlalu normal ya Pak ya, lama bekunya. Jadi pembekuannya hanya di atas saja, untuk bagian bawahnya di sini tidak beku ya, jadi cair bagian bawahnya. Jadi biasanya kasus seperti ini biasanya dia kurang freon. Nanti coba kita tambahkan freon, apakah bisa merata sampai ke bawah. Tutup lagi Pak. Oke, untuk selanjutnya langsung kita cabut dulu Pak. Mana ya Pak ini? Yang ini ya? Oh ini Pak. Oh ya. Kita cabut dulu stekernya. Sekarang mau kita buka dari samping. Bukanya dari sini, kita geser sedikit. Bisa Pak, geser Pak. Nah gini aja nggak apa-apa Pak. Bisa. Jadi, coba kita tambahkan freon. Oh gimana terus Bang? Jadi kalau gas di sini terlalu panas banget ya, ini kita kipasi dulu sebelum kita tambahkan. Jadi dia panasnya luar biasa di sini. Saya pun tidak bisa memegang karena kompresornya terlalu panas banget. Panasnya kompresor ini bisa juga disebabkan kurangnya freonnya, berarti biasanya freon itu setelah dinginkan di bagian evaporator, maka dingin dari evaporator akan dinginkan kompresor kembali seperti itu. Karena di sini dinginnya tidak sampai ke pipa isapnya di sini, mungkin saja dikarenakan kompresor tidak maksudnya nggak dapat dingin dari pipa isapnya, maka kompresor panas berlebihan. Masalahnya saya jarang menemukan kompresor yang panasnya berlebihan seperti ini. Biasanya kurang freon ya panas biasa seperti itu, dan ini panasnya luar biasa ya. Jadi dari luar di sini kita raba, saya belum menyentuh dindingnya di sini sudah terasa panas banget. Saya kira panas dari kondensor, ternyata panasnya dari kompresor. Jadi panas berlebihan seperti ini yang ditakutkan kompresornya yang kebakar. Masalahnya dia terjadi over. Tapi di sini saya cek di bagian overloadnya ini masih bagus, jadi dia belum pernah protek. Kita coba zoom. Biasanya yang overload yang sudah pernah protek
yang sudah rusak bagian dindingnya di sini ya. Biasanya kompresor sudah mengalami masalah, biasanya sudah terjadi overheat, jadi lilitannya yang bermasalah seperti itu. Tapi di sini alhamdulillah untuk kompresornya masih normal, masih berjalan dengan baik. Saya cek di overloadnya juga masih mulus, artinya overload belum pernah protek. Jadi selanjutnya setelah kita kipasi ya, ini pun saya juga belum bisa memegang karena ini masih panas banget ya, karena dia panasnya dari dinamonya di dalamnya, jadi dia terlalu panas banget. Jadi kita akan langsung potong saja bagian pipanya di sini ya, kita buang freonnya, nanti kita ganti freon yang baru. Ini masih banyak freonnya, cuman kurang gitu ya. Jadi dia dinginnya tidak sampai ke pipa bawah, jadi hanya di bagian pipa atas saja. Jadi untuk isinya nanti kita isi mungkin 20 hingga 30 PSI biasanya untuk kulkas freezer seperti ini ya, sampai di pipa isapnya di sini nanti sampai terasa dingin. Apabila nanti kita sudah merasakan dingin di bagian pipa isapnya di sini, berarti untuk proses pengisian sudah bagus seperti itu ya. Jadi dia sudah merata. Dan di pipa di sini, di bagian filternya di sini, kalau bisa ya, kalau bisa harus terasa hangat di sini. Ini tadi walaupun ini panas, kompresornya panas, di sini filternya saya pegang dingin banget, berarti dia panasnya tidak sampai ke filter seperti itu ya. Jadi panasnya belum terbuang full, jadi yang kalah kompresornya jadi terjadi overheat. Tapi ini belum overheat sampai memprotek overloadnya, artinya masih kompresor masih oke. Oke, untuk selanjutnya kita pasang ventil, coba kita tambahkan freonnya. Oke pemirsa, untuk pengisian di sini, ini misalnya keluar untuk kulkas freezer ini, misalnya ini keluar air tidak apa-apa ya, ini berarti untuk freonnya ini sudah cukup. Dan ini harus panas, ini sudah panas filternya. Misalnya terlalu panas, kita kurangi freonnya seperti itu ya. Dan sekarang kita cek bagian dalamnya, apakah dia bagus pembekuannya. Oke ya, pembekuannya sampai ke bawah. Jadi untuk pengisian kulkas freezer ini harus misalnya 10 PSI, misalnya 10 PSI, filter di sini sudah panas. Jadi untuk pengisiannya di stop. Misalnya kalau kita isi 15 PSI, di sini belum panas, hingga 20 PSI belum panas, kita tambahkan tidak apa-apa, kita tambahkan sampai benar-benar terasa hangat di sini ya. Misalnya nggak hangat nggak apa-apa, yang penting pembekuannya di bagian freezernya bagus. Jadi ini tidak apa-apa, misalnya ada sedikit berkeringat di sini nggak apa-apa untuk kulkas freezer. Misalnya kulkas rumah tangga harus kita kurangi ya, jangan sampai keluar sampai ke belakang dinginnya. Jadi ini sudah selesai untuk pengisiannya. Jadi pipa di sini tadi awalnya panas ya, sebelum kita isi panas, dan sekarang di sini pipa di sini dingin. Kalau pipa di sini dingin, artinya kompresornya nanti juga ikut dingin. Tadi panas banget dan sekarang sudah tidak terasa panas ya di sini ya.
kita pegang pun juga tidak terlalu panas. Tadi dari sini pun saya tidak tahan memegangnya, jadi panas banget. Dan sekarang karena sudah didinginkan oleh evaporator, maka panasnya kompresor sudah stabil seperti itu ya. Jadi ini filternya panas, tapi kalau panas misalnya di dalamnya beku tidak apa-apa. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jadi untuk pengisian freezer itu biasanya 10 PSI, 20 PSI hingga 30 PSI, tidak sama ya, tergantung kompresornya. Apabila kompresornya masih kuat mungkin 10 PSI pun sudah bagus. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.